kabar semuanya? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat ya. Baik anak ustazah, karena di masa pandemi sekarang ini, ustazah harapkan anak ustazah selalu memperhatikan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Baik anak ustazah, sebelum kita mulai belajar kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Anak ustazah, mari kita angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak ustazah, selamat belajar. Baik anak-anak ustazah, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 Sidik dengan materi kewajiban puasa Ramadan. Adapun tujuan kita mempelajari pembelajaran ini adalah kepada anak-anak ustazah nantinya dapat menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, dan anak-anak ustazah dapat memahami kewajiban puasa Ramadan. Yang pertama, kita akan belajar pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam. Artinya, menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Kewajiban berpuasa ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Perintah kewajiban berpuasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik, maka akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Nah, anak-anak ustazah, dalam berpuasa hendaknya kita memperhatikan ketentuan-ketentuan puasa. Adapun ketentuan-ketentuan puasa adalah A. Syarat wajib puasa, B. Syarat sah puasa, C. Rukun puasa. Nah, yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu, satu, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh maka tidak wajib berpuasa.
Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik maka tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Jadi fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. B. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, waktu yang diperbolehkan berpuasa yaitu pada bulan Ramadan, ya. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. C. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, anak-anak ustazah, setelah mendengarkan penjelasan dari ustazah tadi, silahkan anak-anak ustazah menulis latihan di buku latihan. Ya, bukan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Kita tadi sudah mempelajari tentang kewajiban puasa Ramadan. Apakah anak-anak ustazah sudah memahaminya? Baik, ustazah akan mengulanginya lagi. Kewajiban berpuasa Ramadan merupakan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita hendaknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan jika ingin berpuasa. Apa saja? Yang pertama adalah syarat sah puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Dan yang ketiga adalah ketentuan puasa. Dengan demikian, kita harapkan apabila kita menjalankan ibadah puasa, puasa kita tentunya akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah pemahaman anak ustazah, silahkan anak ustazah mengerjakan latihan di buku latihan, atau anak ustazah juga bisa membuka di buku paket pada pembelajaran keempat. Anak-anak ustazah jika belum memahami bisa bertanya kepada ustazah melalui WA. Baik anak ustazah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.